Halo sabreka, apa kabar kalian semua? Balik lagi tentunya sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Legenda Dewa Pedang part ke-11. Bagi yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Oke lah, gak usah lama-lama, buruan disubrek bagi kalian yang belum subrek, karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Di part sebelumnya menceritakan tentang Jian Sheng yang terlibat cinta segitiga dengan Ming Xian, dan Ming Xian yang terbakar api cemburu berusaha menantang dan membunuh Jian Sheng. Namun yang terjadi adalah sesuatu yang tak terduga, yaitu terputusnya tangan dari Ming Xian. Di part kali ini kita diperlihatkan sosok kepala sekolah terkejut mendengar berita pertarungan antara Jian Sheng dan Ming Xian. Apalagi akibat dari perkelahian itu membuat tangan Ming Xian terpotong. Berita itu dibenarkan oleh wakil kepala sekolah. Namun wakil kepala sekolah pun menjelaskan alasan dari pertarungan. Itu dimana Ming Xian yang memulai terlebih dahulu dan mengirimkan orang untuk mengancam. Namun bukan itu yang menjadi pikiran oleh kepala sekolah. Menurutnya kejadian ini pasti akan membuat repot semuanya, karena klan Huayun pasti akan marah dan tak bisa untuk ditangani oleh klan Changyan. Wakil kepala sekolah pun mencoba menjelaskan semuanya jika Ming Xianlah yang bersalah. Dan jika klan Huayun membuat masalah, pasti akan bermasalah dengan kerajaan. Namun kepala sekolah sepertinya bersikap pesimis dengan kerajaan, di mana kepala sekolah berpikir jika pihak kerajaan terlalu sibuk dengan masalah mereka sendiri. Namun di sisi lain kepala sekolah pun khawatir dengan keselamatan Jian Sheng. Dia berpikir susah mendapatkan orang yang berbakat dan dia tidak boleh dibiarkan mati. Tapi pihak sekolah pun tak boleh berurusan langsung dengan kejadian ini, karena ini akan sangat berbahaya. Seketika kepala sekolah pun pergi untuk membantu Jian Sheng, di mana dia harus secepat mungkin untuk dievakuasi sebelum para ahli dari klan Huayun datang ke akademi. Dan juga kepala sekolah menginstruksikan wakil kepala sekolah untuk menstabilkan akademi untuk sementara waktu. Di sisi lain kita melihat kakak Jian Sheng mencoba untuk meredakan pikiran dari Jian Sheng, di mana kakak Jian Sheng mengatakan jangan khawatir dengan apa yang terjadi, karena ini semua ulah dari Ming Xian. Namun tak bisa dipungkiri kejadian itu membuat Jian Sheng sedikit kepikiran. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan mereka berdua. Seketika Jian Sheng bertanya siapa yang ada di luar sana. Alangkah terkejutnya Jian Sheng dan kakaknya. Ternyata yang datang adalah penasehat dari orang tua mereka. Dia adalah Chang Bai. Seketika Jian Sheng menanyakan maksud dari kedatangan Chang Bai. Chang Bai pun menjelaskan bahwa kehadirannya untuk membawa Jian Sheng dan kakaknya pergi dari akademi. Hal itu membuat sedikit Jian Sheng guras dan kepikiran. Menurut Chang Bai, sekte Huayun akan datang dan balas dendam kepada Jian Sheng. Hal itu akan membuat dia dan kakaknya dalam keadaan bahaya jika masih ada di akademi. Lalu Chang Bai dan kakaknya langsung pergi dari akademi menggunakan kendaraan elang yang dimilikinya. Dalam hati yang paling dalam membuat pikiran Jian Sheng menjadi-jadi. Ia takut tidak bisa lagi untuk kembali ke akademi, dan juga ia menyalahkan dirinya sendiri karena ia telah melibatkan kakaknya dan membuat kakaknya berhenti dari akademi. Mendengar keluhan dari Jian Sheng, kakaknya pun mencoba menenangkan ia bahwasanya ada hari di mana kita harus pergi dan ada hari di mana kita harus datang. Lagi pula jika harus ada yang disalahkan, yang harus disalahkan adalah Ming Xian. Chang Bai pun mencoba menenangkan Jian Sheng.
bahwasanya Jianseng tidaklah bersalah atas kejadian ini. Lagi pula di benua Tianyuan kekuatan adalah yang terpenting, dan klan Huayun adalah klan yang lebih kuat dari klan Changyan. Itulah sebabnya ia harus bersembunyi. Chang Bai pun menambahkan, daripada menyalahkan diri sendiri, lebih baik Jianseng berlatih dengan keras, karena hanya dengan cara itu ia bisa menyelamatkan diri sendiri di benua Tianyuan yang besar ini. Lalu akhirnya mereka pun sampai ke rumah klan Changyan. Terlihat ayah Jianseng menyambut mereka bertiga dan mengucapkan terima kasih kepada Chang Bai karena telah membantunya membawa anak-anaknya pulang. Lalu ayah Jianseng melihat kakak Jianseng yang masih terluka, dan terlihat Jianseng yang merasa bersalah dengan apa yang telah ia perbuat. Lalu ayah mereka pun menyuruh mereka berdua untuk mengikutinya ke aula utama. Lalu terlihat juga ibu dari kakak Jianseng menghampiri mereka seraya khawatir dengan keadaan kakak Jianseng. Lalu ibu dari kakak Jianseng yang mencoba merawat luka yang dialami oleh anak-anaknya itu dengan penuh kasih sayang. Namun kakak Jianseng mengatakan jika ibunya tidak perlu khawatir karena luka yang dialaminya itu hanya luka biasa, dan juga kakak Jianseng mengatakan bahwasanya Jiansenglah yang sudah menyelamatkannya. Mendengar hal itu membuat ibu dari kakak Jianseng berterima kasih kepada Jianseng karena telah menyelamatkan nyawa anaknya. Lalu Jianseng pun memberitahu jika semua itu adalah karena dirinya, dan dia juga berterima kasih jika ibu dari kakaknya tidak menyalahkannya. Jadi kakak Jianseng dan Jianseng ini satu ayah beda ibu, sabreker. Biasalah, raja kan selirnya banyak. Namun terlihat salah satu istri dari ayahnya mengatakan bahwa mereka berdua sudah menyinggung dari sekte Huayun dan membuat semua dari kerajaan Changyan akan dalam bahaya. Mendengar hal itu membuat ayah dari Jianseng marah dan menyuruh istrinya itu untuk diam. Lalu semua berkumpul di aula dan diajak berdiskusi dengan raja. Ia mengatakan bahwasanya Jianseng telah memotong tangan dari anak ketua sekte Huayun dan dia meminta solusi yang terbaik untuk semuanya. Lalu terlihat seorang pria tua maju dan mencoba memberikan sebuah solusi, di mana ia mengatakan bahwa Jianseng adalah anak yang berbakat dan sangat penting bagi klan Changyan. Dia tidak menyarankan untuk jangan menyerahkan Jianseng kepada klan Huayun. Dan juga ada solusi yang terbaik, yaitu kita harus mencari seseorang yang memiliki radian sain kelas ke-7, dan itu bisa memulihkan tangan dari Cheng Mingxian yang telah terpotong. Lalu sepertinya solusi itu membuat raja sedikit ragu, di mana ia mengatakan sudah untuk melakukan radian sain ke-7. Lagi pula sangat langka mencari orang yang memiliki radian sain ke-7 tersebut, dan tidak mungkin dia akan datang kemari. Lalu salah satu istri raja mengatakan sesuatu. Dia mengatakan jika saja ada sepuh Zhu di sini pasti akan baik-baik saja. Lalu Chang Bai pun membenarkan ucapan istri raja tersebut. Seketika mendengar nama tersebut membuat Jianseng kepikiran. Ia berpikir sudah 10 tahun ia berada di kerajaan Changyan, belum pernah ia mendengar nama itu. Lalu tiba-tiba saja ibu dari Jianseng menjelaskan siapa itu sepuh Zhu. Ibu Jianseng menjelaskan bahwa sepuh Zhu adalah kakek dari Jianseng, di mana ia bernama asli Changyang Zhu Yunkong. Lalu terdengar juga obrolan di sekitar mereka. Mereka mengatakan bagaimana reaksi kerajaan tentang hal ini. Apalagi ditambah jika pihak kerajaan akan menjodohkan Jianseng dengan putri raja. Lalu ibu Jianseng pun menjelaskan bahwasanya kakak Jianseng sudah pergi lebih dari 10 tahun yang lalu
untuk mencari terobosan dan tidak ada yang tahu berita tentang kakeknya tersebut. Lalu mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan seseorang di mana ia menyampaikan bahwasanya ada seseorang yang ingin bertemu dengannya yang bernama Bidao. Nampak ibu Jianseng terkejut mendengar nama tersebut. Ayah Jianseng pun yang mendengar nama itu ikut terkejut dan menyuruh anak buahnya untuk segera menyuruh orang tersebut masuk. Lalu terlihat seseorang dengan tubuh yang besar seperti seorang kesatria perang. Nampak Jianseng dan kakaknya pun bertanya-tanya siapakah orang tersebut. Lalu ayah Jianseng pun menyapa orang tersebut. Dia mengatakan bahwa sudah lama ia tak melihatnya dan menanyakan maksud dari kedatangannya ke kerajaan klan Changyan. Lalu ia pun menjelaskan bahwa dia disuruh atas perintah dari kerajaan. Mendengar hal itu membuat ayah dari Jianseng bertanya-tanya hal seperti apa yang diinginkan kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu Dibao pun memberitahu dan menjelaskan bahwasanya pihak kerajaan telah mengizinkan klan Changyan untuk mengirim Jianseng untuk menjauh dari kota. Mendengar ucapan itu membuat Jianseng dan ibunya terkejut dan nampak tak menduganya. Lalu terlihat ayah dari Jianseng sedikit bersedih dengan cara kerajaan menyelesaikan masalah ini. Ia bertanya-tanya apakah ada cara lain selain cara itu. Menurut Dibao ada masalah yang sedang terjadi di kerajaan dengan kerajaan tetangga dan mungkin akan membuat terjadi peperangan. Hal itu membuat kerajaan sedang sibuk dengan masalah mereka dan tak mungkin masalah ditambah dengan masalah klan Huayun. Lanjut, Dibao menjelaskan bahwa hal yang dapat mereka lakukan adalah mengirim Jianseng untuk keluar dan keluarga kerajaan akan mengatur itu semua dan juga melindungi keluarga klan Changyan. Menurutnya hanya dengan cara itu yang bisa menenangkan sementara masalah ini dan mempertahankan kekuatan kerajaan Gesun. Mendengar hal itu membuat sedikit ibu dari Jianseng pesimis. Menurutnya hal itu tidak akan berhasil. Dengan kesedihan yang mendalam, ibu dari Jianseng memeluk erat anaknya. Sepertinya berat rasanya harus membiarkan anaknya keluar dari kota dan meninggalkan ibunya. Ibu Jianseng sangatlah khawatir dengan Jianseng. Menurutnya orang-orang di benua Tian Yuan sangatlah berbahaya dan juga ia dikejar-kejar oleh klan Huayun. Dan ibu Jianseng tak yakin jika Jianseng akan bisa lari dari semua kesulitan itu. Namun menurut Dibao, seseorang harus mengalami kesulitan untuk menjadi orang yang mandiri. Dengan memanjakannya akan membuat ia tersakiti. Mendengar itu membuat istri-istri dari raja pun ada yang bersimpati dan ada juga yang mengatakan bahwa jangan sampai perbuatan dari Jianseng menyeret mereka semua dalam bahaya dengan membiarkan Jianseng di sini. Mendengar perdebatan semua orang membuat ayah dari Jianseng mengambil sikap. Ayah Jianseng menyuruhnya untuk mereka berhenti berdebat dan ayah Jianseng mengatakan bahwasanya memang klan dari Huayun memanglah sangat kuat. Namun klan Changyan bukanlah klan yang dapat diatur oleh siapapun. Dan juga ayah Jianseng tak akan membiarkan putranya itu jatuh dalam situasi yang berbahaya. Dengan berat hati dan berusaha membuat ibunya untuk jangan khawatir, lalu Jianseng mengatakan untuk membiarkan dirinya pergi. Ia mengatakan bahwa ibunya harus yakin kepadanya. Dia pun mengatakan dia yakin dengan urusan di luar sana dan juga ia ingin sekali pergi keluar keliling dunia untuk berpetualang. Dibao pun mengatakan bahwa perjalanannya sangat berbahaya dan ia harus berhati-hati. Dan ibunya pun berpesan untuk jangan membiarkan emosinya mempengaruhi keputusannya. Lalu Chang Bai pun yang melihat ayah Jianseng tidak ikhlas dan berat dengan keputusan kerajaan, ia memberitahu ayah dari Jianseng untuk mengikhlaskan dan membiarkan Jianseng untuk keluar keliling dunia. Jianseng yang melihat ayahnya bersedih
mencoba menguatkan ayahnya dan meyakinkan ayahnya untuk tidak khawatir dan baik-baik saja. Lalu dengan berhati-hati, ayah Jianseng mengikhlaskan kepergian anaknya tersebut karena itu adalah cara yang diperintahkan oleh pihak kerajaan. Lalu ayah Jianseng memerintahkan Zhang Bai untuk menyiapkan segala keperluan barang bawaan Jianseng dan harus berangkat sesegera mungkin. Lalu ibu dari Jianseng mengajak Jianseng untuk ikut ke kamarnya karena ada sesuatu yang ingin ibunya katakan. Terlihat Di Bao pun melirik dan bertanya-tanya apakah ia diajak juga ke kamar. Dengan berat hati ayah Jianseng masih tidak bisa mengikhlaskan dan meminta maaf karena tidak bisa melindunginya. Lalu setibanya di kamar, Jianseng langsung diberikan sebuah bingkisan oleh ibunya, di mana bingkisan itu adalah barang warisan dari klan Bikun dan Jianseng diharuskan untuk menjaganya baik-baik. Mendengar hal itu, Jianseng pun bertanya tentang klan Bi yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Lalu ibu Jianseng pun memberitahu sebuah rahasia besar, di mana ia memberitahu jika ibu Jianseng sebenarnya bukan berasal dari kerajaan Gesun, tetapi ia berasal dari salah satu dari 3 kekaisaran terbesar, yaitu Kekaisaran Qaro. Ibu Jianseng pun menceritakan bahwasanya klan Bi sudah menjadi keluarga yang kuat lebih dari 1000 tahun yang lalu dan jauh lebih kuat dibandingkan dengan klan Huayun. Lalu ibu Jianseng melanjutkan ceritanya bahwasanya kakek Zhu bahkan tinggal di kota kerajaan Kekaisaran Qaro dan keluarga nomor 1 lebih dari 100 tahun. Dan juga kakek Zhu sudah mencapai tingkat Saiyan King. Dia adalah orang yang sangat kuat. Lalu ibu Jianseng lanjut menjelaskan bahwasanya 30 tahun ketika ibunya masih sangat muda, kakeknya pergi keluar dan tak ada berita tentang itu. Lalu 2 tetua dari klan Bi yang memiliki Master Saiyan Heaven pergi mencarinya. Akan tetapi setelah beberapa hari mayat mereka ditemukan di hutan belantara. Lalu pada malam yang sama ketika kedua tetua itu dibunuh, sekelompok besar orang misterius datang menyerbu klan Bi dan membantai habis semuanya. Semenjak hari itu klan Bi hanya menjadi reruntuhan dan cerita. Dari kejadian malam itu hanya ibunya dan pamannya yang berhasil melarikan diri dan menyembunyikan identitasnya dan menuju kerajaan Gesun. Lalu ibu Jianseng pun memberitahu jika hanya sisa tinggal 3 keturunan dari klan Bi, yaitu ibunya Jianseng dan pamannya. Oleh karena itu ibu Jianseng memberitahu jika di dalam tubuhnya bukan hanya mengalir darah klan Changyan, tetapi juga mengalir darah dari klan Bi dan dia harus bisa menjaga dirinya. Lalu Jianseng pun bertanya apakah mereka mengetahui identitas sekelompok orang tersebut milik siapa. Ibu Jianseng pun memberitahu jika saat ini dia dan pamannya masih sangat muda, jadi dia tidak mengetahui banyak hal saat itu. Lalu ibunya pun menjelaskan sebelum kakeknya pergi, dia memberikan kantong ini dan bilang bahwa ini adalah warisan keluarga. Dan orang-orang misterius itu juga datang untuk memusnahkan klan Bi karena kantong ini. Lalu Jianseng pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya ada di dalam kantong ini. Terlihat kantong tersebut seperti bulu kecil dan tak lebih dari telapak tangan manusia. Ibunya pun berpesan bahwa ini adalah warisan keluarga. Potongan bulu ini tidaklah sesederhana itu. Jianseng adalah satu-satunya yang mempunyai darah dari klan Bi dan hal yang wajar jika mewariskan barang ini. Dia pun berpesan untuk tidak mengeluarkan kantongnya saat berada di luar. Lebih baik aman daripada menyesal. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu kamar ibu Jianseng. Wah, makin serius dan penasaran kan alur ceritanya, Sabrekar.
Tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang udah setia dengan kami di channel Kaum Review. Bagi kalian semua yang belum subrek, silahkan di subrek terlebih dahulu. Juga tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.